Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertama marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, termasuk saat ini kita sudah pada penghujung Ramadan, yang kali ini mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan yang kita laksanakan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan, bimbingan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Kaum muslimin, saat ini kami akan menyampaikan tema yaitu Semarak Hari Raya. Pada saat ini Hari Raya Idul Fitri sudah benar-benar ada di hadapan kita. Ramadan yang mulia dan barokah ini benar-benar akan meninggalkan kita dengan sejuta harapan bahwa segala letih, lelah, ibadah yang kita jalani selama siang dan malam di bulan Ramadan akan berbuah kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ini kita semua tengah sibuk menyiapkan perayaan Hari Raya Lebaran yang penuh dengan sukacita tentunya. Lalu kemudian bagaimanakah seharusnya sebagai seorang muslim memaknai dan mengisi hari raya? Setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk kita wujudkan dalam sebuah hari raya, yaitu kegembiraan, semarak, dan amalia sunnah. Kaum muslimin, sebagai alumni Madrasah Ramadan yang berbahagia, yang pertama adalah hari raya harus gembira. Jadi kegembiraan. Jadi kalau ada kegembiraan, semarak, amaliyah, sunnah dan seterusnya, yang pertama adalah hari raya harus gembira. Hari raya ini harus identik dengan kebahagiaan dan keceriaan. Tidak boleh ada kesan susah di hari anugerah ini. Buktinya begitu banyak dalam riwayat sahih Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita begitu jelas dalam sabdanya yang diriwayatkan hadis riwayat Malik, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Sesungguhnya Id adalah hari makan-makan, minum-minum dan mengingat Allah dengan bertakbir. Jadi hari raya ini adalah momentum kegembiraan, anugerah kebahagiaan yang memang disetting oleh Allah dari atas langit. Maka menjalani kelaparan, baik sengaja maupun tidak, sama-sama terlarang. Lapar sengaja berarti berpuasa di hari mulia itu, dan hal tersebut jelas diharamkan dalam syariat kita yang memang luas dan indah ini. Adapun lapar karena kondisi dalam arti kemiskinan, maka harus dihindari dan dicegah oleh kaum muslimin lainnya. Karenanya ada syariat
zakat fitrah saat Idul Fitri untuk memastikan bahwa hari itu tidak boleh ada yang bersedih, apalagi kekurangan makanan. Kalau kita mengingat riwayat Ibnu Abbas di mana beliau mengatakan, hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan fakir miskin. Kaum muslimin madrasah atau alumni madrasah Ramadan yang berbahagia, riwayat lain tentang kegembiraan yang terpancar dalam suasana hari raya banyak sekali disampaikan. Salah satunya adalah kalau kita pernah membaca, mendengarkan secara gamblang dari kisah Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menonton bersama di hari mulia itu. Aisyah berkata, pada suatu hari raya ketika rombongan orang-orang Habasyah memperagakan pertunjukan tari-tarian tombak di halaman masjid, Rasulullah menawariku, "Ya Humairah, apakah engkau mau menonton mereka?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah." Lalu beliau menyuruhku berdiri di belakang beliau dan beliau merendahkan bahunya agar aku dapat melihat dengan jelas. Ku letakkan daguku di atas bahu beliau sambil kusandarkan wajahku ke pipi beliau. Aku menonton lewat atas pundak beliau dan beliau menyeru yang di depan agar merendah. Beliau berkata kepadaku, "Wahai Aisyah, apakah engkau sudah puas?" Aku jawab, "Belum." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Aisyah juga disebutkan bahwa Abu Bakar pernah masuk kepadanya sedang di sampingnya ada dua gadis sedang menyanyi dan memukul gendang pada hari Mina atau Idul Adha. Sedang Nabi menutup wajahnya dengan pakaiannya, maka diusirlah dua gadis itu oleh Abu Bakar. Lantas Nabi membuka wajahnya dan berkata kepada Abu Bakar, "Biarkan mereka itu, wahai Abu Bakar, sebab hari ini adalah hari raya, yaitu hari bergembira." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kedua riwayat sahih di atas, kegembiraan dan bersenang-senang saat hari raya bukan lagi sebuah kewajaran, namun anjuran yang harus diupayakan, terlebih bersama keluarga tercinta. Kaum muslimin, alumni Madrasah Ramadan yang berbahagia, yang kedua, jadi yang pertama itu adalah kegembiraan. Yang kedua adalah harus semarak dan meriah. Jadi setelah kegembiraan, unsur penting kedua yang harus kita wujudkan dalam sebuah hari raya adalah kemeriahan dan semarak. Mengapa dikatakan semarak? Karena hari raya termasuk kategori syiar dan simbol dalam agama kita yang harus diagungkan, seperti dalam firman Allah di dalam surat Al-Hajj 32 yang artinya, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Maka hari raya adalah syiar yang memeriahkan dan menyemarakkan menjadi standar ketakwaan tersendiri. Semarak dan kemeriahan hari raya tersirat begitu jelas dalam banyak riwayat. Salah satunya tentang bertakbir, mengagungkan asma Allah yang biasa dengan istilah takbiran. Ya, jadi masyarakat kita itu biasa menyebut dengan takbiran. Ya. Jadi takbiran itu dilakukan dengan semarak dan meriah karena para ulama bersepakat untuk mengeraskannya, khususnya saat menuju atau berangkat menuju lapangan untuk menunaikan sholat id berjamaah. Jadi disitulah yang kedua adalah hari raya harus semarak dan meriah. Jadi begitu juga kita lihat dalam syariat ya, di sholat di tanah lapang tak lain itu adalah untuk istilahnya show of force ya. Jadi ukhuwah muslimin, semarak hari raya kita dapati juga dalam ajakan rame-rame mengajak semua untuk berangkat menuju tanah lapang, bahkan wanita haid pun tidak ketinggalan. Dari Ummu Atiyah, Rasulullah memerintahkan kami mengeluarkan para wanita, gadis haid dan pingitan
Adapun yang haid maka mereka menjauhi sholat dan menyaksikan kebaikan dan dakwah atas doa kaum muslimin. Aku berkata, ya Rasulullah, seorang di antara kami tidak ada yang punya jilbab. Beliau menjawab, hendaknya saudaranya memakaikan atau meminjamkan jilbabnya kepada saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka setiap hari raya itu harusnya diupayakan semarak bersama. Jadi Rasulullah pun telah mengisyaratkan dengan sabdanya, Idul Fitri adalah hari di mana orang-orang bersama berbuka, dan Idul Adha adalah hari di mana orang-orang menyembelih hewan kurban. Jadi selain itu, semarak dan syiar hari raya pun semakin terasa saat kita dianjurkan untuk menempuh rute pulang yang berbeda selepas sholat id. Hal ini tidak lain adalah agar kegembiraan dan kemeriahan itu semakin meluas dampaknya. Para kaum muslimin yang berbahagia, kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah kegembiraan, kemudian semarak, yang ketiga adalah hari raya ini harus dipenuhi dengan amal sunnah. Setelah hari raya kita isi dengan kegembiraan dan kemeriahan, maka jangan lupa unsur yang ketiga, yaitu mengoptimalkan amaliyah sunnah di dalamnya. Amalan hari raya tak jauh berbeda dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Dari mulai anjuran untuk mandi, memakai wangian, dan menggunakan pakaian terbaik. Ini adalah sunnah yang indah dalam berhari raya sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat. Jadi dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aidaini an nalbasa ajuda wa ma tajidu wa an tatatiba bi ajuda ma tajida wa an nudahiya bi asmani ma najida. Rasulullah memerintahkan pada 2 hari raya agar kami memakai pakaian yang terbaik yang kami punya dan memakai wewangian yang terbaik yang kami punya, dan juga berkurban dengan yang paling gemuk yang kami mampu. Jadi amal sunnah lainnya adalah identik pada hari raya, menunaikan sholat id di tanah lapang, sekaligus mengeraskan takbir saat berangkat dari rumah hingga lokasi sholat. Adapun yang dilaksanakan secara berbeda antara 2 hari antara lain adalah untuk mengakhirkan waktu pelaksanaan sholat id agar pembagian zakat fitrah bisa terselesaikan. Sementara Idul Adha justru disegerakan agar penyembelihan bisa segera ditunaikan. Begitu pula Rasulullah biasa memakan kurma atau makan makanan sebelum sholat Idul Fitri. Namun sebaliknya beliau tidak memakan makanan apapun pada Idul Adha sampai selesai menunaikan sholat id. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu mari kita lengkapi kebahagiaan, kemeriahan pada setiap hari raya dengan hal yang dijalankan para sahabat, yaitu saat bertemu mereka mengucapkan, jadi kita mengucapkan atau kita sama-sama mengucapkan tahniyah, selamat dan saling mendoakan agar amal diterima dengan lantunan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ij'alna wa jami'al muslimina man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri, pemilik segala keagungan dan kemuliaan, jadikanlah kami dan segenap kaum muslimin sebagai orang-orang yang menunaikan ibadah puasa Ramadan dan salat malam dengan penuh keimanan dan harapan akan pahala, lantas diampuni segala dosanya,
baik yang telah lalu maupun yang belakangan, dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Akhirnya, kaum muslimin, selamat merayakan Hari Raya